Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Surya Salsari dan di sini saya akan menjelaskan tentang pernapasan. Sistem pernapasan terdiri dari organ dan jaringan yang terlibat dalam pengambilan oksigen dari atmosfer dan pelepasan karbon dioksida selama respirasi aerobik. Proses ini dikenal sebagai respirasi atau respirasi eksternal. Proses ini memiliki peran vital dalam menjaga suplai oksigen tubuh dan mengeluarkan gas limbah. Setelah itu ada transportasi oksigen. Diagram ini menyederhanakan proses kompleks yang menangkap langkah penting yang terlibat dalam transportasi oksigen dan pertukaran gas dalam sistem pernapasan. Terdiri dari udara. Udara memasuki tubuh melalui hidung atau mulut, melewati faring dan laring, kemudian disalurkan melalui trakea ke bronkus. Dan setelah itu ada diafragma. Diafragma bereaksi mendorong udara keluar dari paru-paru. Udara keluar melalui trakea, laring dan hidung atau mulut. Bronkus membelah menjadi bronkiolus yang lebih kecil. Bronkiolus ini menuju ke kelompok alveoli di paru-paru. Dan yang terakhir, di alveoli, oksigen mengalami difusi ke dalam aliran darah. Karbon dioksida mengalami difusi keluar dari aliran darah ke alveoli. Baik, saya Ratul Jana, saya akan melanjutkan materi sistem pernapasan. Mulut dan rongga mulut. Mulut juga dapat berfungsi sebagai pintu masuk alternatif udara. Rongga mulut memainkan peran kecil dalam pernafasan, namun penting untuk berbicara dan menelan. Apabila hidung tersumbat, penting untuk bernapas melalui mulut. Lalu, hidung dan rongga hidung. Hidung berperan sebagai pintu masuk utama udara. Di dalam hidung terdapat rongga hidung yang menyaring udara, menghilangkan debu dan partikel, menghangatkan serta melembabkan udara sebelum mencapai paru-paru, dan mengandung reseptor penciuman untuk indera penciuman kita. Baiklah, saya Rendra Panti akan menjelaskan tentang sistem pernapasan tenggorokan dan laring. Tenggorokan, faring menghubungkan rongga hidung dan mulut dengan trakea, berperan sebagai jalur umum untuk udara dan makanan. Epiglotis, struktur yang berfungsi sebagai penutup di faring, mencegah makanan masuk ke trakea saat menelan. Yang selanjutnya adalah laring atau kotak suara. Laring merupakan segmen saluran pernafasan yang keras dan fleksibel yang menghubungkan faring ke trakea. Ini memungkinkan udara untuk melewati sambil mencegah makanan dan minuman menghalangi saluran nafas. Perkenalkan, nama saya Dea Suciani. Di sini saya akan melanjutkan materi sistem pernapasan. Saluran pernapasan trakea adalah saluran lebar berongga yang menghubungkan laring ke bronkus atau saluran udara. Paru-paru fungsinya adalah memungkinkan aliran udara dan dari paru-paru. Persiapan ini memastikan udara yang masuk ke paru-paru berada pada suhu dan kelembapan yang optimal untuk pertukaran gas yang efisien. Setelah itu ada bronkus. Bronkus adalah saluran udara utama yang mengarah ke paru-paru. Ketika Anda bernapas, udara memasuki tubuh melalui mulut atau hidung, kemudian melewati laring dan trakea. Trakea bercabang menjadi bronkus di setiap paru-paru. Bronkus memiliki struktur kecil yang disebut silia yang membantu dalam mengeluarkan lendir dari paru-paru untuk menjaga kebersihan dan kesehatan bronkus. Saya Pepi Sugianti akan melanjutkan materi selanjutnya tentang bronkiolus. Bronkiolus adalah saluran udara kecil yang bercabang di dalam paru-paru, berperan sebagai saluran udara yang menghubungkan bronkius yang lebih besar alveoli. Alveoli merupakan lokasi pertukaran gas di mana oksigen diserap ke dalam aliran darah dan karbon dioksida dikeluarkan selama proses pernapasan. Bronkiolus mengarahkan udara ke dalam jaringan difusi yang terdiri dari sekitar 300 juta alveoli. Alveoli merupakan kantung udara kecil yang terletak di ujung bronkiolus. Struktur ini memiliki peran penting dalam pertukaran gas selama proses pernapasan. Di alveolus, oksigen bergerak melalui satu lapisan sel paru-paru memasuki aliran darah secara bersamaan. Karbon dioksida CO2 berpindah dari aliran darah ke alveolus. Selanjutnya ada pertukaran gas.
Selama proses respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Molekul oksigen berfungsi melalui dinding tipis alveolar ke dalam aliran darah di mana mereka berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah. Secara simultan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berdifusi dari darah alveoli. Selama proses respirasi internal, oksigen disalurkan ke jaringan tubuh sementara karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Secara simultan, karbon dioksida yang dihasilkan oleh metabolisme sel berdifusi dari darah ke alveoli. Selama proses respirasi eksternal, udara yang mengandung oksigen masuk ke alveoli saat inhalasi. Selama proses respirasi internal, oksigen disalurkan ke jaringan tubuh, sementara karbon dioksida dikeluarkan dari jaringan dan diangkut kembali ke paru-paru untuk dikeluarkan. Selanjutnya, molekul oksigen berdifusi melalui dinding tipis alveola ke dalam aliran darah di mana mereka berkaitan dengan hemoglobin dalam sel darah merah.